Okay, I hope my recording will be successful. Okay, so our first bit I will yeah, like introduction about the railway engineering. But in this lecture, maybe I will focus into high speed rail. Yeah, maybe from start until finish. Yeah, we will study about railway for high speed rail trains. Ya, jadi pada pertemuan kita ini eh, saya akan fokuskan untuk perencanaan jalan rel. Tapi relnya bukan not for konvensional ya, bukan untuk rel konvensional, tapi saya rencanakan untuk rel yang keretanya high speed ya, kayak kereta cepat gitu ya, high speed rail. Oke. Perencanaannya almost same ya dengan konvensional, but in this study the like radius uh, horizontal alignment, vertical alignment will be uh, soft ya, will be more soft than konvensional. Jadi ini lebih sebetulnya secara konsep sama kayak rel konvensional, tapi mungkin dari segi radius belok, dari segi tanjakan dan turunan lebih will quite different, but a little bit ya. Oke, okay. Start from standar railway ya, standar railway. Oke, okay. Di kita ini ya, for railway standard we have three ya, three standard ya. First is normal, and then wide, and then uh, thin ya, thin railway. Oke, okay. Start from normal way. Jadi konstruksi rel itu, saya mulai dari konstruksi rel. Oke, okay. The railway is contain of some one, two, three, four main construction ya. Okay, top the top one is the the rail itself ya. It is made by steel. Jadi yang paling atas itu adalah konstruksi rel itu sendiri ya, terbuat dari baja nih, besi ya. Nah, bentukannya seperti apa, kayak bandul-bandul gitu nih. Nah, ini konstruksinya kurang lebih, the construction it's same like this one ya. This is the uh, section of railway. Okay, and then under the rail, what's more ya, under the rail we have bantalan ya, bantalan rel kereta api, or in English we say it sleeper, sleeper ya, ini namanya sleeper, bantalan atau sleeper, sleeper. Nah, ini kalau relnya sama ya, railway. Nah, ini sama, railway bahasa Inggrisnya, railway. And then for the balas, nah, the same name, but balas. Nah, okay. For the rail made by iron steel, and then for the bantalan or sleeper, sometimes made by timber, and then sometimes made by concrete. But current situation, because timber is getting expensive time by time, so almost of the railway construction using sleeper by concrete ya. Jadi bantalannya, kalau dulu sih waktu kayu masih murah pakai kayu ya, bantalan kereta api itu. Nah, cuman karena si bantalan harga kayu tuh makin kesini makin mahal, makanya dirubah menggunakan beton. Cuman dari segi kenyamanan ya, to be honestly ya, lebih nyaman lebih nyaman kalau si relnya pakai kayu, soalnya di situ ada nilai elastisitasnya lumayan tinggi untuk kayu, makanya
cenderung lebih nyaman kalau pakai kayu. But in current situation, timber is getting expensive time by time. So we change the sleeper become concrete. Yeah. And then on the bottom of sleeper, we have a split or small stone construction. We call it balas. The size, the size of stone is around 5 until 7 centimeter, ya, diameter from start from 5 until 7 centimeter. Jadi ya, ukuran si split yang dipakai untuk si balas ini ukurannya rata-rata 5 sampai 7 centimeter. Gitu. Ada yang di dekat rel kereta api rumahnya di sini? Ada nggak? Rumahnya tetanggaan sama rel kereta api? Ada nggak? Ada jauh semua? Oke. Di Sukabumi itu we have only one railway construction from Bogor until Sukabumi. Jadi cuma ada satu nih. Jadi sampelnya kurang begitu mungkin susah ya, cuma ada itu doang satu-satunya. Gitu. Nah ini believe me, this balas ini kalau Anda iseng, saya nggak mau ngambil seember, I will take it one chamber to build my home, ya nggak bakalan bisa, soalnya ini diameternya besar nih, 5 sampai 7 cm. Kalau Anda iseng ngambil split seember aja, nambahin saya ngaduk beli bikin rumah, nggak bakalan bisa, soalnya ini diameternya ukurannya gede banget nih, 5 sampai 7 gitu ya. Oke, jadi jangan coba-coba nih ngambil splitnya si rel kereta api untuk dibawa ke rumah gitu. Atau mau nyobain? Ya. Oke. Next. Yang dimaksud dengan lebar, ya. What the things we call it the width of railway. This is, ya, jarak dari rel 1 ke rel lainnya. Distance from this rail until this rail. Nah, di sini ya, as. Nah, oke. Ya, jarak asnya nih, ya, jarak asnya. Nah, di sini standar in Indonesia, ya, oke. For the conventional railway is the thin one, ya, very thin. Only 1060 mm, ya. Cuma 1067 mm, ya. Nah, ini kalau kita kategorikan, when we see the categorize, ya, there are 3 category of width of railway. Okay, the first one is normal railway. Yeah, the distance is around 1435 mm. Ya, jadi 1435 mm nih untuk ukuran normalnya. Jadi standarnya segini nih, 1400. Oke. Nah, di sini rel standarnya dipakai di mana? Oke. For almost 60% railway in the world is using 1400 mm. Jadi hampir semuanya ya, 60%-an itu gunakan tipe normal. Lalu ada juga yang rel standarnya digunakan di mana? Di sini ada beberapa negara. For almost in Eropa, US, Japan, and almost of Asia using 1400 mm. Okay. Lalu ada juga, and then the next one is broad gauge. Ya, ini yang lebar nih. Jadi ini yang lebar. Biasanya ini digunakan, ya, usually we use this dimension for Russian standar, ya. Jadi kalau kita lihat di YouTube ya, suka ada
Trans-Siberia atau Trans-Mongolia gitu ya. Nah, itu sometimes the train is until 2 stories ya. Kadang si keretanya sampai dua lantai. Karena bisa 2 lantai kok bisa ya? Ya karena emang relnya lebar kok ya. Jadi relnya 1.500. Oke. 1.500. Makanya si kereta di sana standar Rusia is uh, bigger than another country ya. Jadi lebih besar. Lalu ada juga yang 1.600 ya, 1.600. Ya, ya ini usually it's constructs in India, Irlandia, Australia, India, Irlandia, and Australia. And then the last one is thin narrow gauge, ya narrow gauge. Lebarnya cuma 1.067. Nah ini standar yang digunakan di Indonesia, ya. Ini namanya juga unik, capek gua gitu ya. Cape gauge, ya. Jadi ini standar yang digunakan di Indonesia. Nah, kenapa kita standarnya kok begini? Why the why sorry why the gauge in Indonesia is only 1000x and 60 millimeter ya. So the story, karena di Indonesia ini yang pertama develop itu adalah the first one to develop is Sumatra Island and Indonesian Island, which is in these two island ya, so many mountain. Jadi ini dua pulau ini, Jawa sama Sumatera ini, si pulaunya itu banyak gunung-gunung, banyak perbukitan ya. Si Belanda pengennya sih yang ini 1.400 ya, 1.400 si Belanda tuh. But karena kondisinya ke pegunungan ya, kalau dipaksakan 1.400, if we push until 1,400 millimeter, which is standard gauge ya. Jadi mengakibatkan biayanya yang enggak ekonomis ya. Lagian juga keretanya kan enggak terlalu cepat di Indonesia ini. Nah, makanya dilakukan riset, bisa enggak nih diturunin? Can or not if we reduce the width of railway for 1,400 become 1,060 millimeter. Jadi dilakukan riset, oh ternyata bisa. Nah, makanya dilakukanlah di Indonesia. Jadi relnya dibuat lebih lebih rapat dibanding standar yang ada di Europe. Gitu. Nah, next ada juga railway yang menggunakan yang pure 1000 mm ya. Nah, cuman rel 1000 mm ini relnya khusus ya, khusus only for, jadi banyaknya di pertambangan, kayak kalau di Sumatera kayak di sawah lunto atau perkebunan tebu. Nah, gitu ya. Nah, ini biasanya menggunakan lebar railway yang sangat kecil, yaitu 1000 mm. Nah, tapi ini jarang nih. Ini biasanya tidak digunakan untuk orang, biasanya hanya untuk barang. Tuh. Any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Ya, sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada. Oh, oke. Bentar. Oke. Nah, ini standar rel yang ada di Indonesia. Nah, di sini kalau kita di Indonesia ini ada beberapa kereta api, apa ya? Ada beberapa jenis kereta api. There are three kind of rail train ya di Indonesia ini. Nah, ini saudara saya ke sini. Nah, di sini kita ada beberapa jenis kereta api. We have, saya smart up list mana ya, sebentar. Yang mana ya
ini kali ya. Oke. Nah ini saya buat there are 3 or 4 kind of train in Indonesia, ya. Train in Indonesia. Jadi ada beberapa jenis kereta api konvensional train, ada yang namanya LRT, ini di Jakarta, Light Rapid Trans. Lalu ada Light Rapid Trans apa Light Rapid Train ya? Oke, ada MRT, Mass Rapid Trains. Tahu ini pakai I apa enggak, saya lupa. Mass Rapid Trans. Lalu yang terakhir ada HSR. Oke. High Speed Train. Kalau nggak salah ini doang yang pakai I. Nah di sini standarnya beda-beda ternyata nih, nah, makanya PTKA pusing. Oke. Ada kereta konvensional. Nah kereta konvensional ini merupakan warisan dari zaman Belanda, ya, warisan dari zaman kolonial. Nah di sini lebar gauge-nya, lebar gauge, gimana sih ini bahasa spellingnya gimana ya ini ya? Gauge ya. Nah ini lebar relnya 1067 mm. Oke. Lalu ada LRT. Nah LRT itu ya kereta juga, kind of trains in Indonesia. Nah ini beda sendiri. Satu ini untuk LRT 1435 mm kalau nggak salah. Jadi standarnya merupakan standar ini ya, normal standarnya 1435. Nah, ini kalau si LRT ini yang dari mana ya? Dari Cibubur Cawang. Nah kalau konvensional berarti ya semua kereta ya, entah itu yang KRL, entah itu yang Argo Bromo, Argo Anggrek, yang ke Bandung, yang ke Sukabumi, yang ke Semarang, yang ke Jogja, yang ke Malang, semuanya kita sebut dengan conventional trains. Oke, lalu ada MRT. Nah MRT ini dia lebarnya malah ikut yang konvensional 1067 mm. Ya. Ini yang MRT. Lalu ada MRT ini terbatas di Jakarta dari Lebak Bulus. Jadi sekarang sampai ke HI berarti ya. Lebak Bulus HI. Nah HI Jakarta kotanya belum selesai. Oke, lalu ada yang terakhir, the last one is high speed trains. Ini from Jakarta to Bandung. From Jakarta to Bandung. Nah ini, nah lebarnya normal ya, dia 1435. Jadi kita punya 2 standar kereta api nih, ada yang 1067 ya, ada yang 1435. Jadi ada ada dua standar lebar rel. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Izin ya Pak. Ya, silakan. Jadi aturan lebar kereta, jarak dan sebagainya itu teh udah template gitu ya Pak semua. Ya,
Oke ya. Jadi secara internasional ya, yang dipakai itu adalah yang ini nih. Ini adalah secara aturan resmi yang berlaku di Europe secara internasional ya. Ini yang berlaku secara internasional. Nah, cuman waktu zaman Belanda, Belanda kan butuh transportasi nih. Tadinya dia juga maunya segini nih. The first one they planning to be 1435 millimeter for the railway ya. Tapi kalau dipaksakan dikerjakan di Indonesia ya, itu meskipun cuma nambah 400 cm ya, cuma 40 cm, sorry, 400 ya, 400 cm, itu akan berefek sangat tinggi terhadap biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah kolonial ya. Nah, makanya dilakukan riset lah, penelitian, bisa nggak sih dikecilin lebarnya, jangan 1400 deh. Ternyata ketemulah lebar minimal sebesar 1067 mm. Diaplikasikanlah di Indonesia. Ternyata berhasil ya, di mana gitu. Semarang kalau nggak salah. Ternyata berhasil. Nah, maka 1067 ini menjadi acuan baru untuk negara-negara lain yang konturnya lebih ekstrim ya. Makanya di sini ada juga ya yang nggak cuma di Indonesia aja ya, not only in Indonesia but in Japan also using 1060 mm. Di Afrika juga, terus di Eropa juga ada sih kalau nggak salah, di Spain atau di mana gitu, dia menggunakan lebar yang segini. Nah, cuman nasi Indonesia itu kan negara yang copy paste ya, negara copy paste. Dia pengen, si Kemenhu pengennya ayo kita balik lagi ke standar nih, supaya kereta kita bisa lebih cepat nih. Nah, cuman investasi yang akan dikeluarin berapa? Dan kita mesti ganti semua kereta, kita mesti ganti semua rel, mesti ganti semua konstruksi rel di Indonesia, kan biayanya sangat tinggi. Nah, makanya standar di Indonesia untuk konvensional itu adalah 1067 mm. Nah, tapi karena ada next development, kita mau bikin LRT, kita mau bikin MRT dan lain sebagainya, supaya ikut standar internasional seperti gimana. Jadi dibagilah untuk LRT, kita gunakan standar yang baru nih, 1435. So in special case ya, if we need to evacuate the LRT ya to our normal railway, cannot ya, ini nggak bisa. Kalau dalam kondisi darurat si LRT ini harus kita turunin, kita pasang di rel biasa, ya nggak bisa, soalnya lebarnya beda tuh ya. Nah, yang bisa diturunin ke rel konvensional cuma si MRT nih, yang ada di Lebak Bulus ke HI, yang lebarnya sama 1067. Nah, sama si high speed train juga, dalam kondisi darurat dia nggak bisa suruh jalan dari, sekarang kan Jakarta Bandung, in darurat, in emergency condition we need to evacuate the train, kita mau paksa jalan ini dari Bandung ke Tasikmalaya sampai ke Cilacap, nggak bisa, orang lebar relnya aja beda, kayak gitu. Oke, ada lagi, ada pertanyaan lagi? Baik Pak, terima kasih. Oke. Oke ya, sesuai kesepakatan, like as we discussed before, jadi kita akan saya coba fokus ya untuk perencanaan rel, tapi relnya untuk kereta cepat ya. That's why in this lecture I will teach more about the high speed trains ya. Jadi historinya si kereta cepat itu mulai dari mana sih ya? Oke. Jadi ada beberapa negara yang lebih dulu mengadop teknologi kereta cepat.
Yang pertama adalah dari Jepang ya. Kita coba bayangkan, baru aja dia dibom si Hiroshima Nagasaki. Ternyata 10 tahun setelah itu malah bikin kereta cepat. Nah, ini Jepang. Atau kita sebut dengan Shinkansen ya, Shinkansen trains. Nah, si Eropa nggak mau kalah nih. Masa orang Jepang yang baru dibom aja bisa bikin kereta api? Lahirlah di Prancis ya. Nah, ini lahirlah publikasi kereta cepat juga namanya TGV ya. Ini namanya perusahaannya Alstom kalau nggak salah. Alstom. Oke. Alstom ini di Prancis. The name of train is TGV. And the next one kompetitif ya. Orang Eropa kan nggak mau kompetisinya, nggak mau kalah ya, sangat, apalagi Prancis sama Jerman ya, kompetisinya sangat tinggi. Jerman nggak mau kalah, maka dia ngeluarin namanya Ice Jerman. Oke. Lalu Cina juga nggak mau kalah nih, Cina di Asia, makanya dia keluarin CRH. Lalu si Spanyol juga bikin juga. Nah, ini Spanyol keretanya agak-agak bagus nih, agak unik ya. Kita namanya adalah F Spain. Nah, di sini penggeraknya beda ya. Kalau penggerak kereta itu ada yang konvensional, sebentar. Yang pakai lokomotif biasa, lokomotif Argo Bromo deh. Bromo. Nah, ini ada kereta konvensional, sebentar saya copy paste. Ya, nggak bisa. Sebentar. Nah, ini yang kereta konvensional ya. Ini kalau kereta yang jarak jauh yang dipakai secara konvensional kayak Jakarta Surabaya, Bandung Malang, Bandung Jakarta, Argo Parahyangan, ini merupakan KRD, kereta rel diesel. Dia bahan bakarnya menggunakan solar. Lalu ada juga KRL ya, lokomotif KRL. KRL. Kereta KRL. Oke. Nah, ini ada KRL. Nah, bedanya kalau si KRD ini menggunakan bahan bakar cair, yaitu solar. Nah, kalau KRL dia menggunakan listrik. Ini kita sebut dengan pantograf di atasnya. Nah, sama halnya dengan kereta cepat. Nah, si kereta cepat juga dia teknologinya tidak mengikuti diesel, tapi dia mirip-mirip dengan kereta listrik. Dia ada antenanya di atasnya ya. Tuh, semuanya sama tuh, ada listriknya. Jadi kereta cepat itu tenaga penggeraknya adalah menggunakan energi listrik. Jadi bukan energi kinetik tapi energi listrik. Oke. Next. Jadi sama kayak yang ada di Jakarta Bandung ya, Jakarta Bandung kita menggunakan pantograf juga. Sebentar saya carikan gambar keretanya. Kereta cepat HSR Bandung Jakarta. HSR Bandung Jakarta. Nah, kalau HSR Bandung Jakarta juga sama, dia menggunakan listrik. Nah, ini ada pantografnya di sini. Ya. Oke. Ya. Jadi bahan bakarnya untuk kereta cepat itu kebanyakan adalah listrik. Oke. Next, ada juga selain tadi si kereta cepat, perkembangan teknologinya sekarang sampai mana sih? Ya, jadi sekarang teknologi kan cepet banget ya berjalannya.
Pertama, kereta cepat ini ada yang namanya konvensional HSR. Ya. Nah, ini speednya antara 250 sampai 350 km per jam. Nah, contohnya adalah ada TGV, ada Shinkansen, HSR juga masuk di sini. HSR juga ya. Nah, konvensional HSR ini adalah tadi konvensional yang yang bukan yang bahan bakar solar, tapi HSR yang pakai pantograf yang pakai listrik. Ini konvensional HSR ya. Jadi secara rata-rata kereta cepat itu semuanya pakai listrik. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang ternyata perkembangannya 250 sampai 350 km per jam ini masih kurang nih. Masih kurang. Bagaimana caranya supaya up ke 500 ya, up ke 500. Lahirlah yang namanya maglev atau magnetic levitation. Nah, cara kerjanya berbeda ya. Kalau yang tadi pakai listrik, ternyata si maglev dia menggunakan yang namanya magnet. Ya. Konstruksi relnya juga pasti jauh berbeda nih, ya. Nah, ini adalah kereta konvensional yang di Indonesia sama di Cina. Nah, lalu ada juga maglev. Nah, maglev itu dia keretanya ngelayang, ya, keretanya ngelayang. Kalau di si konvensional masih ada gesekan nih antara roda 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 kereta sama relnya, masih ada friction, masih ada gesekan. Nah, tapi kalau si maglev ini dia udah pure nggak ada gesekan. Gesekannya hanya berupa udara. Nah, makanya dia kecepatannya bisa up sampai 500 km per jam. Nah, caranya gimana? Kok bisa nih ngelayang ngelayang kayak gitu? Nah, ini caranya jadi si magnet itu ada punya dua kutub ya, kutub negatif sama kutub positif. Atau sorry, bukan negatif sama positif, kutub utara, kutub selatan. Nah, kalau utara sama selatan itu saling tarik menarik, tapi kalau utara lawan utara itu eh, tolak menolak nih, ya tolak menolak. Nah, makanya di sekitar rel kereta api, di sekitar maglev itu, ya di sekitar maglev itu dibuat eh, konstruksi magnet, tapi per modular, ya. Dan si magnet itu bisa berubah-ubah. Suatu saat dia bisa jadi kutub selatan, suatu saat dia bisa jadi kutub utara. Sometimes it will become south and sometimes it will become north ya. Nah, sama si kereta juga ada kutubnya, tapi kutub di kereta enggak ganti-ganti. Yang diganti-ganti adalah kutub yang ada di relnya. Nah, di sini dibuat segmen-segmenan. Ya. Ketika di depannya adalah kutub selatan, when in the front of train is kutub selatan ya, dan si keretanya ada kutub utara nih, maka dia akan ditarik nih sama si kutub yang ada di luar kereta. Nah, tapi setelah si kutub selatan ini, setelah kutub utara ini dia di si relnya dibikin kutub utara, jadi saling menolak. Sama si N-nya ditolak, ya ditolak, dibikin maju, sama si S-nya malah ditarik. Nah, sama ketika udah geser juga berubah nih, sama si N-nya ditarik, sama si shot-nya ditolak. Jadi gitu ya. Si keretanya ngelayang tapi digerakinnya sama kutub-kutub magnet ini. Gitu ya. Nah, ini adalah perkembangan teknologi kereta api. Nah, ini si maglev ini sudah ada di dua tempat. Pertama di Shanghai, terus ada di eh, Jepang ya, Shinkansen. Shinkansen sekarang sudah berubah menjadi maglev. Shinkansen. Ternyata di Indonesia masih jauh nih, orang udah sampai maglev. Kita si HSR aja masih cuma Jakarta Bandung ya. Mau diterusin ke Surabaya juga masih digoreng nih, tahu jadi tahu enggak. Jadi ini merupakan gambaran betapa kita ini sangat tertinggal dibanding
negara-negara lain. Nah, ini adalah salah satu contoh maglevnya. Tentu tidak sesederhana ini ya. Di sini ada konstruksinya pasti direkayasa lagi. Tapi secara konsep magnet, cara kerjanya adalah sistem magnet seperti ini. Ya. Jadi ada yang tolak menolak, ada yang tarik menarik yang membuat si kereta itu sangat cepat. Oke, next. Nah, ternyata maglev tuh masih kurang. Si maglev masih kurang 500 km per jam tuh masih kurang. Ada lagi riset tapi ini belum diaplikasikan, namanya kereta hyperloop. Nah, kalau si maglev itu gesekan relnya udah nggak ada, cuman masih ada nih gesekan udara. Supaya gesekan udaranya hilang, bagaimana caranya? Ya udah, berarti si gerbong kereta apinya dimasukin tabung kayak mainan anak kecil kita yang ada apa, balon dikasih plastik gitu, naik turun. Nah, ini bentukannya kayak gini. Jadi hambatan udaranya bisa hilang karena di sini hampa udara. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Any question until this minute? Halo? Any question? Nggak ada, Pak. Nggak ada apa kayaknya. Nggak ada, soalnya belum hitung-hitungan ya. Ntar kalau udah hitung-hitungan bingung. Halo, yang dari luar siapa ini? Ada siapa nih? Martin Friki. Halo, Martin Friki. Can you hear my voice? Yes, sir. I'm getting you. Okay. Can you follow my study or something you don't understand with my material? No, it's okay. I'm following. Until this minute still okay ya? Yeah, it's okay. Okay. I mean, I will not totally doing this lecture in English because so many students in Indonesia doesn't very understand English also. So I think, I mean, if you have any question or something you don't understand with the material, you can directly ask to me ya, Martin. Okay. Thank you, sir. Oke. Oke ya. Oke, next. Ini adalah Hyperloop. Ini teknologi terkini tentang kereta api ya. Ini this is the sophisticated one ya. The objective why the people doing research for this construction, they mean to deduct the friction from train and the air ya. Jadi tujuan dari keretanya dimasukin tabung kayak gini, dia ingin mereduksi gesekan yang nabrak kereta, itu gesekan yang ditimbulkan oleh udara. Jadi nggak ada gesekan sama sekali. Makanya speed hyperloop bisa sangat tinggi, mungkin bisa sampai 1000 km per jam ya. Nah, why people build the high speed rail ya? Kenapa sih orang pada bikin kereta cepat kayak gini ya? Jadi tujuan awalnya, basic objective why people build this one. Jadi tujuan kereta cepat ini adalah mengganti pesawat ya, mengganti pesawat. Apabila traffic di udaranya sangat tinggi, gimana caranya supaya traffic di udara itu bisa digunakan untuk destinasi yang sangat jauh aja, gimana caranya supaya nggak direcehin nih sama kerjaan rutinitas. Nah, makanya si manusia diturunin lagi ke bawah, suruh pakai kereta supaya cost of transport terus cost untuk operasionalnya lebih rendah, terus bisa rutin juga nih. Nah, makanya lahirlah kereta cepat ya. Nah, kenapa Jakarta Bandung nih yang diincar ya? Kenapa Jakarta Bandung? Soalnya basicnya bukan Jakarta Bandung tapi Jakarta Surabaya, di mana traffic udara, traffic pesawat dari Jakarta ke Surabaya itu sangat tinggi nih ya. Nah, tapi masalahnya kalau bikin, if we build the high speed trains from Jakarta to Surabaya in one time, nah
cost-nya sangat tinggi juga, makanya dicicil lah dulu. Makanya yang baru dibangun adalah Jakarta Bandung, meskipun masih rugi katanya. Ya inilah teknologi kereta cepat. Oke, ini si tren globalnya. Oke, mungkin nggak ada yang menarik di sini. Oke, you can see the table ya. Jadi dari semua negara, from all the country which is very yang sangat banyak ya, yang kilometernya sangat banyak untuk kereta cepat itu adanya di Cina ya. Itu 1.300 kilometer. Sementara yang lain cuma 500, 400 atau 300-an. Di Cina malah sudah 1.300 kilometer nih totalnya. Oke, nah ini contoh perhitungannya nggak terlalu canggih juga. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Until 6 minutes, any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini Bapak nanti di-share gak? Si materi ini ada di Edlink. Bisa Oh, dicek iya. nggak? Tinggal dicek di Edlink, materi ini ada. Nanti juga kalau berhasil saya rekam, nanti saya share link rekamannya. Gitu ya. Oke. Tapi jangan khawatir, sekarang kita masih happy-happy aja ya. Nah, mungkin di pertemuan ke depan kita masih apa ya? Sebentar. Oh, masih basa-basi ya. Ini pertemuan our next meeting masih basa-basi. Sorry. Our next meeting masih entire screen aja. Ini next meeting kita masih pengantar, tapi ada hitungan sedikit. Oke, ada hitungan sedikit. Tapi mungkin nanti di pertemuan ketiga, in our third meeting, we will start to discuss about horizontal alignment. Jadi kita mulai hitung-hitungan di semester 3. Pertemuan ketiga. Sedikit sih hitungannya. Kita coba aja nanti ya. Oke. Gitu aja. Stop share. Ada pertanyaan lagi? Oke. Ini ada yang pakai nama samaran nggak? Semuanya nama asli nggak? Nama asli. Soalnya saya soalnya pertemuan ini saya download ya kehadirannya. Jadi kalau namanya nggak sama, ya nggak ada. Namanya nggak bakalan saya hadirkan. Namanya if you use, kalau pakai nama email pribadi kan suka aneh-aneh ya. Gitu, ada Bambang Gagah, ada Siti Cute, Siti Cute atau apa gitu ya. Maaf, itu nggak akan saya hadirkan. Jadi sorry to say, semuanya harap pakai nama asli ya. Gitu. Oke, gitu aja dari saya. Ada pertanyaan lagi? Masalah waktu, ada yang keberatan nggak jam segini? Ini jadwalnya terus di sini di hari ini di jam segini, Pak. Iya, rencananya kayak gitu. Ada yang keberatan nggak? Nggak ada berarti ya? Enggak kayaknya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk hari ini. Belum ada tugas, nanti tugas akan saya mulai mungkin di pertemuan ketiga dan seterusnya, baru tugas-tugasnya baru akan saya kasihkan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.